pasar. Makasih ya Kak Yuli, malam Kak Lina. malam aja lah. Ya, assalamualaikum, malam salam, juga. om santi Tadi lagi santi dia live. om. Kalian tidak masuk daripada live dia. Kalian follow dia lah. Kalau kalian mana tahu ada masa pergi masuk. Iya. Senggol. Mantap kali kau Kak Lina. Bilang lagi Kak Lina. Bilang sekali lagi Kak Lina, polo. Follow kalian, follow. Iya. Kak Yuli seterus hati-hati kau Mr. M di geruduk rumahmu. Sebelum kau kabur, kita ciumi batu dulu, kita Oh iya. Mana batu kita? Supaya dia sudah jumpa jodohnya, warna putih sama hitam. Coba ciumkan dulu. Oh ya bisa batu mencium batu. Udah ya Kak Yuli. Udah nggak selesai. Bye semuanya. Bye semua. Di mana dia, Lina? Itu orang mana dia? Orang tuh daripada Indonesia. Dia itu sungguh nekat yang nyata. Sering kulihat sama kamu tadi. Sering aku lihat tapi sama kamu. Iya selalu. Dia juga itu viral juga itu Yuli. Oh viral juga dia ya? Iya, tapi dia tuh harus hati-hati juga dia cakap. Sebab dia selalu bocor-bocoran dia cakap. Tapi aku nggak tahu dia Islam kah ataupun Kristen. Dia tidak pernah beritahu ya. Nggak tahu saya. Tapi itu jalan nggak payah lah orang mau tahu tentang agamanya. Nggak penting. Ya itu lagi untuk dia menghibur aja lah. Dia menghibur aja. Mirip jangan ini. Teman-teman pada komen Edis KW katanya itu. Kali Islam. Ya. Bah, kemana dia? Kamu hari ini cantik banget Lina. Tudungnya. Kejap. Ya apa tuh? Tudung kamu cantik sekali hari ini. Nggak ada lah tudungnya macam biasa aja. Udah berapa jam live Lina? Baru sih Jani, baru buka. Oh baru buka, makanya aku kaget. Lina. Sebab dia invite saya tadi, dia bilang jom kita bilangnya live, dia message saya, dia bilang jom, oke jom. Tapi nanti malam ya kita macam invite lagi sama dia lah. Tapi dia itu sungguh nekat yang nyata. Yang account dia satu tuh dia kena petil. Jadi ini akun dia yang keberapa? Accountnya kedua lah, sama juga kami. Dia ada dua saja accountnya. Meow. Nanti panggil nanti teman-teman pada bilang nanti malam panggil lagi lucu katanya. Ya panggil lagi dia nanti ya. Lina, hari ini banyak sekali yang DM saya. Teman-teman tap layar yang kenceng dong. Waduh, kucing nih dibawa. Apa tuh Yuli? Tadi banyak teman-teman yang DM. Awak nak disuruh pergi ke tempat kamu. Tapi aku bilang mampu. Ya. Miau. Orang Batak yang tadi itu Kristen. Orang Batak dia bilang Kristen dia bilang. Iya masalahnya dia masih di Indonesia. Dia mau pindah ke Sabah mungkin dia. Yuli ya? Enggak lah, ngapain aku pindah ke Sabah? Enggak, dia. Si MRM dia bilang si MMR. Tadi lagi dia tadi lagi live. Kalian tidak masuk daripada live dia tadi. Tapi dia tuh lucu sekali, berani loh dia itu termasuk berani loh dia ngomong-ngomong itu di Indonesia. Aku aja hati-hati sekali. Dia sudah kena kawal. Gak apa-apa lah, dia bukan juga Islam, dia Kristen juga, Yuli. Iya ya. Gak apa-apa lah, dia bukan Islam, itu bukannya ada apapun, dia Kristen juga, Bu. Yang lainnya kalau orang Islam, dia orang Kristen, gak apa-apa lah.
Coba undang Liana, Kan Liana. orang kan katakan aku orangnya juga pengikut-pengikutnya si Ompong semua dorong sangka saya itu Kristen sebab itulah nggak ada orang mau ambil tahu tentang saya gitu. Kalau Liananya cakap sedikit saja sudah ribut semua. Oh, Sebab coba Liana teman-teman cek si Ompong ada live nggak? Aku lagi pengen ngundang dia biar dia PK sama kita dulu bertiga sekali. Belum pernah dia PK bertiga. iya Ada nggak Ompong? tiga orang ya tiga orang. Kalau perlu nenek gayung itu dimasukin aja biar kita PK bareng. Iya suruh masuk aja di dalam sini. Coba teman-teman lihat online nggak mereka? Kalau mereka online biar Lina yang undang. Ompong. Si Ompong sama nenek gayung biar rame. Yang lagi bagusnya kalau ada nenek gayung supaya dia lagi stres. Nah gitu. Awak nak pergi ke Sabah jumpa nak Lina. Ah? Tapi bulu mata kamu cantik loh, Lina, nggak kayak punya aku. Oke ini ya. Cantik ya. Itu nggak haram ya Lina ya? Yang lekat-lekat aja, pakai gak. Oke, kita kolak-kolak dulu. Silakan nyanyi Lina. Si Om nenek yang goyang, nenek ompong. Teman-teman, teman-teman Situ tolong kamu bantu kalian. bagikan live ini ke Ompong sama nenek gayung biar dia nonton. Mau nggak live? Apa tuh Yuli? Nggak, aku bilang sama teman-temannya yang di tempat kamu atau di tempat aku, bagikan postingan kita ini ke Ompong sama nenek gayung biar dia nanti Ya, boleh. dia langsung Ya, PK. baik. Ya, sebelum tuh ya kalian naikkan dulu si ompongnya sama nenek gayung, bagikan dulu dan suruh Kalau masuknya nenek dia gayung aja nggak apa-apa, biar cewek sama cewek.
nyanyikan untuk si Ompong ya. Agregasi 20 hari setiap perjalanan. Salam cantik tuanya, ya salam dua kasus. Oke, itu lagu dia, bukan itu lagu ini. Bukan lagunya ini lah. Hendak ku rasa. Hendaklah kalian membasuh lubang hidung kalian. Nenek kayu. Akan seorang insan Yang hati bertiba berpandang. Astaga. Ini kenapa ini pakai sugar lipstick saya habis semuanya makeup oleh luar biasa, Om Mimi. Wah. Oh, kau Yuli, kau hebat ya, nggak ada anakmu di situ, kau sungguh nekat ini. Kamu tengok anak saya Yuli, apa yang dia buat? Mana anakmu bikin apa, Lina? Ini kucing juga ada di sini, Yuli. Sini dulu, nggak mau dia, malas saya. Meong, sebentar aku ambil tahu. Orang Ya aku coba juga tanya dulu lah alasannya kenapa begitu. Nggak boleh deh, coba pikir dulu kenapa. Padahal kucing ini kan Apa betul di kucing ini menyusahkan orang? Larinya tai. Itu sebab nggak boleh masuk surga sudah dia. yang lebih menyusahkan tuh si Ompong sebenarnya. Ini gara-gara ngisi Ompong teman-temannya, jadi nggak boleh dia masuk surga sudah. Si kucing-kucing banyak. Masuk semua, iya baju masuk semua itu biji-biji semua. Lina kasih hampir rindu lagi. Lina kasih hampir rindu lagi live-nya. Ya, nah pergi sini lagi tuh kucing tuh. Ya, tapi kalau itu siapa tuh? Ya dia sama, dia macam Abang Edi. Selalunya dia kalau cakap nggak ada break-breaknya. Yang begitu. Oh Lina coba diundang Lina itu. Kalau habis PK ini undang si Liana ya. Liana udah ada. Habis ini undang Ada ya, Liananya mana? Ya ada Liananya, coba undang dulu. Sebentar, berarti kita harus selesaikan matchnya dulu. Nggak bisa, harus selesai ini baru bisa undang dia. Batalkan dulu lah. Coba batalkan. Kamu batalkan, bisa nggak? Nanti Mana kamu ya keluar. batalkan dulu, Jap? Jangan, nanti kalau dibatalkan kamu keluar. Oh iya. Tunggu 4 menit lagi baru undang dia. Nah itu kucing kamu Yuli, apa betul Yuli? Dia bilang aku tidak masuk surga. Liana lagi cari Lina. Ya di sinilah, berkumpul lah supaya di sini. Nanti kita tanya si Liana kenapa kucing itu tidak boleh masuk surga. Ya kan Islam atau Kristen. Yulinya Kristen, Mbak Linanya Islam. Di ngaku-ngaku lagi aku jadi belum lagi ya, kalau belum lagi dibaptis ya masih lagi Islam lah. Aduh.
Sore teman-teman, sore. Saya nyapa teman-teman dulu sore. Ya, sebentar aku nyapa teman-teman dulu. Terima kasih ya teman-teman udah ini bantu deket layar aja teman-teman ya. Salam juga. Shalom. Apa tuh Yuli? Shalom, shalom, shalom. Dorong silom. Silom, silom sejahtera. Oh, yalah. Ya, di kalian kalau kalian bilang ayam medis, kalau orangnya Islam amin, jangan kalian ikut amin. Seperti kalian sudah orang seperti orang Islam sudah. Yuli, oh Yuli, Yo. Yuli kapan kamu nikah Yuli? Tunggu pangeran dari Sarawak. Tapi Yulinya sudah punya pacar ya Yuli? Sudah pacar sudah ada. Oh sudah punya pacar. Itu Yulinya pacarnya Islam Kristen Yuli? Ya, Kristen lah masa Islam. Takut dia ngaku-ngaku dia nanti jadi Kristen. Nanti takutnya Yuli kawin-kawin tengok dia punya riset dia Islam. Kalau Lina udah nikah, Lina udah nikah. Iya, aku sudah kan pernah nikah. Iya, jadi bagaimana ada aku anak Yuli? Jadi yang selama yang mengacau sama saya di sini anak siapa Yuli? Kok Yuli kau itu senang-senang aja kok nggak ada anak kau di situ. Dia selama yang kacau-kacau udah punya ini live begini gini mau Anaknya ompong. Anaknya ompong. Tiba-tiba sudah di pokok saya ya cuma sekali lah kucing nggak mau tumbuh. Di bawah bangku saya nih kucingnya. Ini boleh juga jadi kucingnya menjatuhkan live aku juga. Sorry teman-teman. Tapi Selamat kok jam sore. segini ini ya, jam segini kayaknya masih sepi pada ini. Yang mana, Yuli? Yang nonton live-nya pada sepi, pada masih berjalan kerja kali. Oh iya, ada tuh nanti pukul 6. Belum lagi lah startnya. Tengah lagi apa? Kita bilang lagi ekstra. Coba kalau tidak ekstra. Oh dulu aku tuh Yuli aku pandai ini jogetnya ini Yuli tengok. Joget lah, joget. Ya, Yuli dulu aku pandai joget ini ya, Yulinya ya. Kita joget dulu ya tak. Pocok-pocok. Apa sih pocok ya? Itu kan dari Indonesia. Habis itu kita cari-cari dulu yang kita punya lawan-lawannya Yuli. Paling gak patah-patah dulu kita ya teman-teman. Joget dulu kita. Nggak boleh lah joget dulu itu kan menari begini dulu.
Kak Lina, ya pegang lah, udah aku Jangan. tuh bukan sudah macam dulu, saya sudah tua teman-teman, bukan macam dulu sudah. Kalau si Yuli tuh belum lagi punya anak, ya boleh berjoget lagi dia press lagi dia. Kalau waktu kita punya anak, nggak sudah press ya, jadi nggak ada sudah, dan jadi tulang-tulangnya sudah patah. Ya itu ya nggak apa-apa lah si Yulinya bahaya tahu kalau ada sudah suaminya. Oh kanti jatuh. Patah itu kanti. Iya ya nggak bu, Yulia kan nggak apa ya, dia kan belum lagi kawin, Belinanya sudah kawin, ya susah mau patahnya kantil. Cuman yang bahayanya cuman patahnya itu lain yang burungnya. Tolong sakit kakiku. Tolong sakit kakiku. Aduh. Si Liananya kok kabur deh. Tadi aku nampak dia ada di sini Yuli. Sebentar, Tadi aku kamu kita undang invite dia ya. Aku undang dia. Iya, yang di sini yang mau menyanyi lagu rohani naik ya. Siapa yang pandai lagu rohani itu? Naik, boleh naik. Ya, dibenarkan naik kalian. Nah, oke lah inilah. Siapa yang menggoda denganku begini ya jadinya? Tengok dulu ya. Kalau saya digoda oleh yang boya-boya di luar sana, yang boya-boya di sana. Patah orang aku. Kita ngomelnya ini biar jangan aja. Ya. Burungku mentega. Ada Yule kalau pesantren kalian. Ayam kamu. Emang kalian rasa aku dari kamu? Narik deh. Dari kaki. Sejak dulu lah teman-teman. Yang mana haram-haram itu anjingnya di atas. Yang mana? Sorry. Murah. Coba deh aku bukan cewek murahan. Kocak. Ini pulang kau, kan aku lari. Nanti yang nyata nih. Sabar. Tidak sabar. Ah. Tolong kucingku. Nggak boleh masuk surga teman-teman. Kucingku nggak boleh masuk surga. Kucing tidak boleh masuk surga. Aku memang diciptakan memang begitu teman-teman ya. Ada pampers di atas kepala aku. Juli pakai pampers Juli. Pakai pampers. Lucu kali bang. Ini kucing kesayangan Nabi Muhammad. Nih kucing kesayangan Nabi Muhammad. Nah jangan kalian terus kepanasan di sini. Ya. Ini disukai oleh Nabi Muhammad. Jalan apa ya?
Anak aku teman-temannya penonton aku. Si Ompong tutup account TikTok. Kenapa? Kami lagi teruk nih aku tengok ini makin teruk. Kamu pakai pampers siapa? Oke, jadi pakai pampers siapa? Si Ompong. Cintanya malam. Jam kita kasih panas dulu yang ada teman-teman di sini yang pengikut-pengikutnya si Ompong. Apa betul yang pengikut-pengikutnya si Ompong? Kalau kucing itu nggak boleh masuk surga. Hah? Ya, jangan begitu, jangan nyalas-nyalas. Aku tuh lagi sayang-sayang kamu, ya belai-belai kamu, kasih makan kamu, kasih hospital kamu, ya, kasih cucu buntut kamu, tolol kamu, ya supaya kamu dapat anak daripada keturunan kamu. Jangan kamu buat begitu denganku, jangan kamu garang-garang dengan aku begitu. Apa yang kamu balas denganku? Apa ini sudah nih masuk neraka kau nih? Memang begini kau masuk neraka. Sebab kau begini jadinya. Kau melawan denganku, kenapa kau melawan? Tidak boleh kau melawan. Aku sayang. Iya, aku kan sayang kamu. Jangan begitu. Aku sayang dia teman-teman, tapi dia sayang aku, nggak tahu kenapa. Oke, ini kita nyanyikan Tuhan Yesus menyayangimu. Nggak lah, aku tidak cakap kau sudah tentang Allah. Kau pergi tempat, kau ikut jalan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mencintaimu. Iya, jangan. Tuhan Yesus menyayangimu. Kau mau pindah agama? Jadi kau mau pindah agama? Ya, aku. Ya, sabar. Kau mau nyanyi rohani? Jadi apa yang tanya sama kamu untuk soalannya? Kamu sukanya Allah kah ataupun Yesus? Coba beritahu dulu. Oke, kau mesti jawab ya satu. Yang mana yang jalan yang lurus? Ada ke Yesus ataupun Allah? Ya, aku cakap sama kau nih. Coba kau kan hewan, jadi kau kenal sudah Tuhan satu persatu. Kami manusia baru kami lahir daripada dunia. Coba beritahu dulu. Kau mau selawat? Kau diam selawat. Ya Rasulullah, ya Muhammadi Rabbi. Oke. Ya Bapak kami yang di surga. Sama aja tuh tengok dia. Yuli kucing kau kenapa Yuli? Yuli kucing. Yuli kucingmu. Yuli kucingmu kenapa Yuli? Tuh dia utuh. Kucing Kenapa Yuli? Jadi kucing itu, Lina, tau gak kenapa kucing kamu tuh galak sama kamu? Karena kucing itu mengikuti karakter pemilik. Kamu kan merasa, makanya kucingmu, ini aku diam ikut diam dia. Astaga, aku kena petil nanti kucing begini, aku kena petil. Jangan begitu. Kita sayang-sayang. Coba kau perlihatkan Yuli, kau punya kucing Yuli. Diam-diam. Tengok. Yuli, kucing dia diam-diam, mengurut-urut. Ini orang nih nggak pandai bersyukur. Aku beli makan keropok dia, nggak pandai dia bersyukur. Nah, Apa? jelas ya, Mas? Apa? Apa? Ompong.
Ompong, jangan kau nakal Ompong. Kalau saya panggil kau makan sardin, makan. Bukan kau marah-marah macam ni. Itu sebab kau tidak boleh masuk surga. Kau berbakti dengan orang tua, ya. Supaya kau jadi sehat selalu, ya. Ya, Nanti sayang. aku nyanyikan kau lagu rohani. Kau mau? Kau mau? Tersiksa sekali kayak kucingmu. Elina, tersiksa sekali kayak kucingmu. Kucingmu Yuli oke jadi ya Yuli. Coba kau tanya dulu Yuli kucingmu. Apa dia jawab coba? Alpa, nggak mau, dia pendiam. Ya kau tanya dulu. Kau mau ikut pasukan si Ompong ataupun pasukan si Abang Edis? Kau jawab. Alpa pilih Ompong atau Edis? Hah? Jawab. Dia habis makan, jadi dia kenyang. Oh habis makan. Jadi yang ini tidak dia lapar gini macam mana? Kamu tidak boleh masuk surga. Sebab siapa yang tak boleh masuk surga? Coba beritahu. Sebab kenapa Tuhan tidak bagi kamu masuk surga? Sebab kenapa? Sebab kamu melawan. Ya, dikasih makan kamu tidak mau. Nah begitu. Jadi aku selalu simpan pampers di atas kepala aku tuh sebab kamu. Ya, berak sini, kencing sini. Sebab tuh aku simpan pampers di atas kepala aku. Ya, setia nanti kok kalau kencing terus aku simpan pampers. Kau paham? Nah, tengok tuh si Yuli punya kucing tuh didukung besar badan dia. Kau tuh didukung pun tidak mau. Coba aku dukung kau pelan-pelan. Pelan-pelan ya sayang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, follow teman-teman, boleh follow kalau mau follow. Kau tidak boleh lukakan aku sebab aku ada Roh Kudus di dalam badan aku. Ayo kau itu. Bukan kau nih, bunuh kau tuh. Wah, Mas, ini lagi aku stres deh kucing. Nggak usah kau ambil hatiku, kau lari di sini, kau kabur, jangan kau dibawa. Kucingnya terkanan. Kucingnya terkanan. Ya dia sih ambil aku kena garuk oleh muka saya begini tadi teman-teman, tapi aku lagi tahu apa yang dia buat di mata dia, aku boleh tahu itu. Ini kucing pernah juara 1 fashion show. Oh begitu, kucingnya kok diam si Yuli, kenapa ya? Apa yang kau kasih makan dia Yuli? Yang pastinya bukan kucing unta. Coba kau tanya dulu Yuli, apa kau sudah minum kucing unta? Tanya. Alpa udah minum kucing unta belum? Alpa, diam artinya tidak. Ya dah, kok perutnya besar sekali Yuli. Coba kau tanya Yuli, apakah dia pernah pergi luar berzina dia? Yuli. Enggak. Yuli, apakah dia sudah berzina Yuli? Kenapa besar perutnya Yuli? Ini jantan loh, Lina. Ya nggak apa-apa dah jantan, berzina juga dia. Ini udah dipotong bijinya, ini udah nggak lagi bijinya. Kenapa Yuli foto ini? Yuli kenapa dipotong? Yuli kenapa dipotong? Dia punya telur Yuli. Yo, kenapa dia hitam? Ada bulu ya dia Yuli. Dina, Supaya nggak kawin-kawin terus kayak si Ompong itu, makanya di steril aja bijinya. udah sunat, sudah sunat lah dia, jadi masuk ke Islam. Yuli kamu sudah sunat.
Yuli, kamu sudah sunat kucing kamu sudah masuk Islam. Yuli, Ya. Yuli, Ya. kucing kamu sudah disunat. Sudah sunat. Sudah sunat, sudah steril. Jadi dia sudah masuk Islam. Sungguh nekat yang nyata. Aduh, teman-teman gimana? Challenge apa nih? Lina suruh ngapain dulu biar rame dulu. Komal kita biar naik lagi penontonnya nih. Lina nyanyi dulu ya. Ya nggak apa-apa lah kalau orang mau ramai ke, mau dimai ke, kalau orang itu suka tengok kita nggak apa-apa, orang tidak akan lari. Kalau orang mau lari daripada sebelah, cuma hanya tengok si ompong ya buat dosa orang, berbuat dosa orang, gitu teman-teman, berbuat dosa. Kita nyanyi jelek. Selina, aku suka lihat Selina. Suka lihat Selina. Masalahnya kucing aku nggak suka tengok saya. Kamu aja tuh suka. Hewannya juga nggak suka sama Lina. Kenapa kalian suka denganku ya? Ini lari lagi. Kenapa ya teman-teman tidak lain ini kejap ya? Kenapa ini jadi begini? Kenapa jadi begini? Oke, kamu cerita dulu Yuli tentang perjalanan Yesus bagaimana Yuli? Perjalanan apanya nih? Ya, perjalanan Yesus lah bagaimana Yuli? Iya, maksudnya perjalanan Yesus yang dari mana? Proses dari dia lahir gitu. Masa dia lahir? Panjang banget tuh. Nggak apa-apa lah, yang masa dia lahir aja lah gitu. Ya gitu. Oke. Nah, singkat aja ya teman-teman ya. Mungkin perjalanan Tuhan Yesus. Ya kalau dibaca dengar semua ya penat lah kita mendengarnya ini. Boleh, ini bagus Lina, ini bagus sekali buat pembelajaran kita karena Lina mau mendengar, jadi coba saya sampaikan saja. Jadi sebenarnya sedikit aja ini ringkasan saja ya teman-teman, beberapa poin-poin perjalanan Tuhan Yesus seperti itu. Yang pertama itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesus tuh lahir di Bethlehem dari Maria, seorang perawan, ya, aku bilang perawan, dan Yusuf dari seorang tukang kayu. Seperti itu singkat masalah kelahirannya. Dan masa remaja Tuhan Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Ya, dibesarkan di Nazaret dan tumbuh dalam kebijaksanaan serta kasih sayang seperti itu. Lina, dengar dulu biar kamu kenal Tuhan Yesus ini. Biar tahu Ya, kamu aku kan dengar-dengar, mata aku tengok apa lah, aku dengar lah, aku dengar. Memangnya aku begini dengar. Aku Oke. dengar ini, aku lagi tengok kamu di sini. itu masa remaja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dibesarkan di Nazaret dan tumbuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Nah, Lina harus tahu Tuhan Yesus itu juga dibaptis, Lina. Oh. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan itu adalah tanda permulaan pelayanan. Nah, seandainya nih kita berandai-andai nih, seandainya Lina mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengikuti Yesus sebagai awal permulaan yang baik, itu Lina memang harus dibaptis, Lina. Ya, betul. Ya, terus pelayanan di Galilea dan di Yudea. Di situ Yesus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat. Yang pertama menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah meninggal, serta memberikan pengajaran mengenai kerajaan Allah. Jadi mungkin saya nggak tahu ya Lina, kalau di ajaran Tuhannya Lina pernah nggak melakukan mujizat selama dia hidup? Oke ya. Kalau kita berkata tentang Islam ini, Yuli, mukjizat itu nggak ada. Tapi kalau di ujian tuh ada bagi orang-orang Muslim. Ya, mukjizat tuh maksudnya macam kesenangan di dunia ini nggak ada, Yuli. Tapi kamu sih kehancuran ada. Kehancuran daripada jiwa-jiwa dorang seperti itu, sebab dorang punya dosa-dosa juga ya Yuli. Oke, aku lanjutkan tadi. Setelah Yesus melakukan pelayanannya di Galilea dan di Yudea, dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggal, dan melakukan beberapa pengajaran tentang kerajaan Allah. Di situ juga Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem.
Di situ Yesus melakukan perjalanannya terakhir di Yerusalem, di mana dia harus mengalami peristiwa penting. Disitulah di mana terjadinya peristiwa penyaliban dan kebangkitan itu di Yerusalem terjadi. Nah, mulutnya lebar. Ya memang lebar. Kalau bilang dorang, orang kisah-kisah dahulu punya, ya. Sebab kenapa orang Arab itu ditutup mulutnya? Dari satunya daripada ilmu, daripada orang Arab. Ya teman-teman, boleh perlihatkan kemaluan dia itu daripada mulut. Begitu teman-teman. Kak Edilina makin belajar kan makin bingung. Ya makin bingung tuh teman-teman ya. Jadi makin banyak-banyak lagi tuh tentang agama. Banyak yang bingung juga teman-teman. Jangan kata. Ya itu namanya mujizat daripada orang Kristen, pelajaran ya, dipermudahkan semua urusan orang. Nggak ada susah-susah ya, semua dipermudahkan. Ya. Yang sakit juga disembuhkan. Yang meninggoy saja dibangkitkan. Ya, Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dicari si ompong. Kalina dicari si ompong ya, suruh naik lah, jangan malu-malu. Lagi ngopi-ngopi nih di sini. Iya teman-teman, tadi bener nggak sih Nandar lagi live? Kalau Nandar lagi live, suruh dia naik. Saya lagi mau tagih dia itu. Ada yang mau saya kejar dia itu. Lina mulutnya sampai kuping. Ya kuping lah. Itu kuping itu misap si Jano. Apa itu? Itu yang putih-putih tuh. Kalau orang mengisap kuping, kita mengisap seperti apa itu ya Yuli, yang seperti putih-putih itu nggak boleh lah kita cakap di sini. Nanti kita kena tombak kita di sini. Jadi begini ya. Nah begitu mulut dia. Iya makin nyaman kalian. Cuman kalian aja nyaman ya. Kucing juga nggak nyaman denganku. Kenapa ya? Nyau udah cakap. Lina, aku mau nanya Lina, kalau Tuhan di keyakinannya Lina itu, kalau kita kan Tuhan Yesus tuh dia. Ayo Lina menyembah Tuhan manusia, Yesus dari Yahudi dia bilang. Ya apa tuh apa ya Yuli? Lina, kalau kita kan di kekristenan memang Tuhan kita meninggoy ya, tapi pada hari ketiga kan Tuhan kita bangkit lagi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah kalau Tuhannya Lina nih, keyakinannya Lina nih gimana dia Lina? Kalau tentang keyakinan Lina itu, cuman kalau daripada pelihatan, penjelasan ataupun perbuatan daripada kita mungkin ya bingung juga lah begitu Yuli. Apa sih kalian? Macam udara ya. Macam udara dia bilang, seperti Tuhan kita itu kan nggak nampak, tapi ya mungkin orang Kristen bingung orang macam Tuhan tuh Allah tuh gimana begitu. Tapi dia bilang memberi manfaat, dia bilang memberi manfaat dia jaga. Tapi yang orang Islam Yuli, dari pelajaran aku sudah lama ya, kita di sini saudara-saudara juga ya, kita apa yang Linanya sampaikan ataupun apa Lina memberikan beritahu semua teman-teman tentang Allah ini, sebenarnya kalau kita mengikuti daripada orang Kristen, dorong tidak percaya daripada Allah, dorong tidak percaya, cuman dorong percaya itu adalah Tuhan Yesus begitu ya. Jadi Mbak Linanya cuman Yulinya bertanya denganku, cuman kemusibaan itu seperti dorong daripada dunia ini. Kalau dorong berbuat dosa, dorong kena azab. Ya wajah-wajah dorong seperti ini. Kamu nampak si ompong itu si ompong itu tidak sedar sudah, dia sudah kena azab, muka dia sudah jadi hitam. Gitu Yuli. Jadi dorong itu ambil kesalahan orang, tengok kesalahan orang, pelakuan orang, begitu Yuli. Sudah kena azab dia tuh. Terus Lina, kan kalau kita ini kitab suci kita ini kan ditulis ya. Kalau kitab suci Lina gimana Lina? Jatuh gitu ya? Atau gitu?
Dia bilang Yuli ada orang di sini SMS nih daripada orang nggak tahu. Allah itu tidak dapat dilihat, tapi ada di seperti di udara dia bilang seperti itu Yuli. Apa Yulinya terima? Ya saya pasti terima dong, itu kan keyakinannya Lina, jadi saya menghargai gitu. Ya begitu. Ya, siapa yang menghujat tentang Tuhan ya ataupun Tuhannya Kristen, balinanya sokong kalian, balinanya itu harusnya satunya menghargai, bukan aku mengikut-ikut si Ompong. Si Ompong itu buat dosa sudah, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Tapi Tuhannya Lina namanya siapa, Lina? Siapa? Tuhannya Lina siapa namanya? Kan dipanggil di sana ada hurufnya, satu adalah alif. Yang keduanya adalah ya 5, ada huruf dia 5, dia dipanggil Allah begitu. Tapi aku tuh sudah, saya selama saya berkenal Liana Yuli, saya bersama-samanya, saya mempunyai satu, saya itu orang, contohnya saya itu mengenali orang Malaysia, tapi saya tidak menyembahnya Nabi Muhammad. Saya tidak mengenal Nabi Muhammad Yuli. Ini saya jujur Yuli, betul. Ya. Jadi saya itu saya tanamin daripada dudukan hati saya itu adalah Allah, begitu Yuli. Iya. Ya, tapi kalau sudah ada jalan yang baru, Nabi adalah Musa gitu. Ya kalau kita ada jalan yang baru diberi oleh kita ini Yuli, dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau terbuka ya hati kita untuk contohnya macam Nara juga ya. Nara itu sudah macam ikut daripada Yuli, sudah dibaptis ya. Tapi kalau ada contohnya aku itu susahnya dibaptis Yuli, contohnya ini ya. Mungkin ada sebab, mungkin saya itu tidak lagi boleh dibaptis. Mungkin ada yang banyak yang aku ditutupi Yuli, tahu kan, ditutupi sesuatu. Jadi larangnya itu lebih senang di Indonesia. Seperti Lina banyak masalah di sini, gitu Yuli. Jadi kan Linanya tuh ya begitulah teman-teman. Ya supaya ada orang cakap begini Yuli, kenapa Lina itu lebih suka daripada orang Kristen? Sebab masa saya kecil-kecil Yuli, dulu saya itu, ini betul-betul kisah aku itu tengoknya movie-nya Tuhan Yesus masa kecil-kecil lagi Yuli, ini kecil-kecil. Tapi saya percaya itu Tuhan kamu itu ya, mujizat-mujizatnya sungguh nyata di mata saya begitu Yuli. Ya, jadi saya nampak dia boleh hidupkan dalam kuburan, ya dia bangkitkan seperti itu. Ya itu kepercayaan orang Kristen, itu kan Tuhan mereka teman-teman ya. Iya. Sebab mujizat dia itu, sebab Yuli tanya kalau kami punya mujizat, kalau ya Tuhan Yesus itu mengendak diperbolehkan, terus jadi akan diperbolehkan begitu. Jadi kalau Yulinya tanya kalau Allah tuh apa yang dia pelakukan, mujizat dia itu apa. Tapi yang aku di sini ayam murtadina. Kalau aku di sini teman-teman, saya perlihatkan daripada saya kecil, saya tanami Allah itu ya. Jadi saya masa kecil, saya itu musibah akan datang, dibagi ujian sampailah hancur kehidupan. Semua juga orang Muslim akan terasa juga seperti itu Yuli. Iya. Ya semua. Ya, Linanya kasih kongsi ya yang apa Linanya tahu ya teman-teman. Mujizat itu. Gak apa-apa lah. Tapi kalau dari hati Lina yang paling dalam ini, Iya, di Malaysia ini kalau murtad ya memang masuk kandang babi teman-teman. Banyak juga ya Yuli orang Malaysia murtad Yuli. Nggak kisah Yuli, tapi kalau dia tahu kamu itu Islam terus murtad, ya boleh masuk daripada kandang babi. Oh, di sini Yuli bukan seperti Indonesia, ya, dibuat main-main tentang agama.
Sikit sejak kau. Yang itu hari saya ikut daripada orang Malaysia itu Yuli. Perempuan itu mulut dia Yuli, ya ampun, keluar babi daripada mulutnya. Dia cakap aku itu, dia bilang Yuli wanita, dia bilang kau memang babi, dia cakap macam tu Yuli. Jadi coba kau bandingkan Yuli, kedamaian itu bukanlah daripada manusia Islam yang kedamaian itu. Ya kedamaian itu kalau contohnya kan, kalau Allah itu sebenarnya dia itu bukannya buruk, ya bentuknya bukanlah buruk Yuli, yang bentuknya cumanya manusia ini sebenarnya ada orang itu pelajari tentang Islam, tapi orang itu tidak mempelajari betul-betul Yuli. Jadi kenapa saya harus belajar daripada kebaikan contohnya aku itu duduknya daripada orang Kristen, jadi saya itu boleh macam mengawari diri saya lebih baik. Jadi aku pun nggak juga aku cakap saya diri saya itu baik, ada juga saya jahat, saya juga ada juga suka tipu-tipu Yuli begitu ya. Ya tapi saya tipu itu bukan yang macam tipu yang nggak baik ya, tipu yang baik untuk kita melindungi diri kita dari family kita ya. Sebab kenapa saya itu Yuli, satunya saya itu sudah viral Yuli, semua family saya sudah tahu saya berhubungan daripada orang Kristen begitu Yuli ya. Sebab orang itu nampak saya bilang, kenapa kalian saya bilang saya itu tenang daripada orang berkawan dengan orang begitu Yuli. Jadi dari proses Linanya kan cerita sudah lama kan, kita cerita aja lah suka-sukanya. Linanya itu berketawa-ketawa, senyum-senyum, tapi Mbak Linanya telepon juga dengan Linanya ya. Dia bilang apa kau sudah dibaptis, dia bilang sudah kau masuk Kristen begitu. Dia boleh di sini, dia bilang masuk Kristen, dia bilang kita dicari Yuli sampai di lubang cacing. Begitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting Yuli juga percaya, Yuli juga beritahu. Yang penting kau percaya aja ya, yang mujizat tuh ada ya. Seperti itu, yang penting ada. Jika kalian itu rasa sudah dibaptis, tapi rasa hatinya itu ragu-ragu kepada Tuhan Yesus, itu susah juga itu Yuli. Salah satunya banyak Yuli, saya itu banyak tengok melihat sahabat saya itu kan orang Sabah Yuli. Banyak orang murtad di sana di Sabah itu Yuli ya. Dia ini masuk sudah Kristen, dia sudah dibaptis, tapi dia tidak ikhlas dengan Tuhan Yesus. Ini betul Yuli. Dia tidak ikhlas dengan pada Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia pergi kalau dia tidak ikhlas dengan Tuhan Yesus, kenapa dia harus diminta baptis? Habis itu kenapa dia masuk daripada orang Kristen? Tapi dia waktu malam dia sholat. Gitu, saya pernah nampak dua mata saya Yuli. Jadi kita manusia, tidak boleh kau nampak daripada mata kau sendiri, kasar daripada mata kau. Yang penting kau nampak pelaku dia, perbelaan dia itu dari mana Yuli? Ya, kalau ada manusia masuk Kristen, dia berdiam diri, dia tidak membela Tuhan Yesus, itu dia tidak ikhlas Yuli. Ini betul Yuli, saya bagi kamu satu pengalaman. Kamu juga di sini, kamu seperti orang wanita. Kalau di Muslimnya itu kamu ustazah, ya, ustazah. Nggak tahu kalau daripada Kristen apa, Yuli. Kalau kamu Kristen apa, Yuli? Apa kalau perempuan sama pendeta? Pendeta, iya, kamu pendeta, Yuli. Jadi kamu itu mempelajari Alkitab Injil itu lebih pendalaman. Begitu, Yuli. Oh. Jadi gini Lina, memang kalau Lina berbicara seperti itu memang banyak sekali memang harus kita banyak pelajari tentang keimanan kita nih. Malaysia banyak yang masuk Islam sebab kawin orang Islam. Oh, oke. Iya begitu, iya pendeta wali. Kalau kita sedikit aja aku mau tanya. Kalau di kekristenan itu ada ajaran namanya kita itu harus hidup damai ya. Seperti di Yohanes 14 ayat 27 itu jelas di situ mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Konteks kamu nih kita yang mau mengenal Tuhan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti sama yang diberikan dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu.
Nah, Ya, kalau betul. orang Lina tuh ada nggak diajarkan kalau memang kedamaian tuh ada ketika kita mengikut Tuhannya kita sendiri, Tuhannya Lina maksudnya, Oke. ada nggak? Aku itu saya mendengar ceramah juga ya Yuli ya ataupun di kitab juga Yuli. Kalau diajarkan daripada kita tentang Al-Qur'an ini Yuli, tapi orang itu orang Muslim, dorang itu tidak mengikuti 100%. Jadi dorang itu munafik. Kamu tahu itu Yuli munafik? Tahu, Ya, tahu. munafik itu maksudnya yaitu membohongi Tuhan Allah begitu. Ya. Satunya Yuli, Tuhan itu menciptakan adalah 5 waktu. Tapi orang tidak seperti orang juga orang Kristen ya, kalau ada masanya hari Sabtu, hari Minggu tuh harus pergi gereja, ya Yuli. Ya. Tapi dorang itu hari Jumat nggak ada dorang pergi masjid. Dorang di rumah apa main game, main bohong-bohongan, bazina, itu Yuli dorang punya kerja. Ngeri ya. Ya, tentang pengajaran-pengajaran untuk Allah ini. Kalau dorang berzina Yuli, Tuhan itu tidak memandangi dia lagi, ya, gitu. Tapi kalau dia bilang, lain juga ustadznya cakap, boleh masuk surga. Ada juga itu, 1%-nya ustadznya itu, kadang-kadang ada juga yang ustadz salah, mengajar kepada orang-orang yang muslim. 1% juga ya teman-teman, nggak ada juga ustadznya. Kadang-kadang ustadznya tuh, dia sembahnya Allah, tapi malamnya dia berdukun. Begitu Yuli. Dia berdukun. Jadi dosa orang Kristen daripada orang Islam itu lebih berat lagi orang Islam Yuli. Itu Yuli percaya tidak percaya? Ya, percaya tidak percaya tapi kita imani saja ya Lina ya. Ya, iya betul. Jadi itu Yuli harus percaya. Contohnya Yuli punya Tuhan. Kalau Yulinya berbuat dosa, ya Tuhannya Yuli itu diampunkan Yuli ya. Jadi kalau Allah itu dorang buat main-main, lebih dosa dorang tuh berkali-kali rendah. Begitu. Mau Lina, tanya dulu, Lina nih udah cium batu atau enggak? Sudah, memang cium kemarin. Ini ada batunya di sini nih. Lina pernah dengar yang namanya ini nggak? Ya. Kalau kita di kekristenan itu Lina, itu sangat jelas. Iya. Kalau kita meninggal itu suatu keberuntungan buat orang Kristen. Ya. Pernah dengar? Pernah. dengar? Oke. Tapi kalau di ajaran Lina itu apakah kalau kita seandainya meninggal itu kita tetap mendapatkan kayak di Kristenan tuh kan kita merasakan damai Kalau sukacita daripada jalan dorang ya Yuli. ya. Satunya ditanya adalah 5 waktu Yuli. Ditanya di dalam alam kuburan. Yang keduanya amalan dia tuh apa baik ataupun buruk. Amalan tuh maksudnya dia tuh suka menghujat, sukanya berbohong-bohong ya. Semua diperlihatkan di sana. Ada satu pintu untuk kemasukan untuk roh dorang masuk tuh. Dorang lihat, dorang tuh sudah mati Yuli ya. Dorang lihat seperti kita mimpi kita pergi tempat alam yang lain. Begitu Yuli, kita mimpi tempat alam. Itu adalah roh kita Yuli. Roh kita tuh cahaya, nggak ada dosanya ya Yuli. Kita punya roh itu. Yang berdosa tuh hanyalah badan kita, ya, badan ataupun mulut kita. Ini mulut kita ini bahaya Yuli. Lagi tajam seperti tajam itu pisau. Ya, bila dia menyakitkan hati orang, salah satunya si ompong, menyakitkan hati orang ya, tidak dimaafi oleh orang itu sampai dia mati, sampai sama juga dengan utang. Utang kalau aku meminjam sama Yuli aku tidak membagi kamu Yuli balik duit utang itu. Masa tuh Yuli masih ingat-ingat aku mempunyai utang. Apakah Yuli boleh masuk surga atau tidak? Tidak, saya itu tidak boleh masuk surga sebab kamu tahan saya Yuli. Maksudnya itu yang itu dikira daripada orang Muslim. Orang Muslim dikira bilang aku sudah masuk surga nih Yuli. Yulinya stop dulu, dia bilang. Tidak boleh dia masuk surga dulu, utangnya di dunia dia belum lagi melunasi. Begitu. Jadi macam mana aku melunaskan Yuli? Sedangkan Yulinya tidak ikhlas. Masa tuh Yulinya penuh dengan dendam.
waktu di dunia. Seperti itu Yuli. Ya tapi memang ada beberapa pembelajaran yang aku baca dari ajaran Lina ini di surat Maryam 71. Di situ sangat jelas Lina. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Iya, iya. Berarti semua teman-temannya Lina itu masuk neraka atau masuk surga Lina? Ya kalau dorong ada utang ya masuk neraka lah Yuli. Masuk neraka dorang. Kalau yang punya yang utang itu banyak ya, bukan itu. Yang surga nih Yuli banyak, ada 7 Yuli. Surga dijanjikan kepada orang Islam. Coba Yuli punya kitab Injil, berapa surga tuh? Pintu surga dia. Maksudnya pintu surga apa? Pintu surga untuk kita masuk berapa? Ada satu kah bagaimana? Satu aja pintu surga orang Ada Kristen satu, ini. oke. Kan dorang di sana ada pintu surga 7 Yuli. Pintu surga. Oh ya. Iya. Oke. Maksudnya pintu surga ini adalah satunya keikhlasan, boleh masuk surga. Yang satunya banyak dosa, tapi dia boleh rasa dirinya itu pendosa, dia boleh masuk surga. Yang tiganya dia itu dirinya seorang pezina ataupun contohnya pelacur lah begitu ya, boleh masuk surga juga. Satunya dia itu dia tidak amalan, dia seperti orang Kristen juga, tapi dia suka makan makanan hewan. Dia kasih makan hewan, dia nampak hewan daripada jauh, dia kasih masuk juga. Begitu Yuli. Jadi ada lagi orang tapisnya maksudnya dia mencukupi 5 waktunya atau dia menghafali Al-Quran, menghafali habisi semua Al-Quran itu dia hafal semua ya, masuk surga juga. Oh itu budak, dia boleh lagi masukkan ibu bapak dia, dijanjikan oleh Allah lah, ini dijanjikan oleh Allah ya teman-teman. Itu daripada kepercayaan orang Islam aja ya teman-teman ya, bagi masuk surga. Iya itu contohnya, ya itu kan ustadz. Kan aku sudah cakap kalian tadi, jangan percaya dengan ustadz. Ya yang percaya itu daripada Al-Quran yang mengatakan sendiri, itu daripada kata-kata Allah, bukannya ustadz itu banyak juga berbohong. Nah, begitu. Berarti bertanganan dengan 1917 Berarti Lina kalau seandainya nanti kita meninggal ini kita. Jadi nanti pintu itu kita yang cari apa Tuhan yang kasih kita ke pintu Tuhan yang nomor sendiri, yang malaikat akan bawa kita. Contohnya kita itu Yuli, bila kita mati ya, malaikat akan bawa kita ke alam tuh. Waktu tuh bersih-bersihlah, sinar-sinarlah wajah-wajahmu Yuli. Ya bersinar wajahmu, ya gak ada dosanya begitu ya. Jika orang itu berdosa, dipukul, disimpit kuburnya sampai keluar darah-darah dengan matanya, tapi diulang lagi dia balik, diulang, dipukul. Nah, dipukul ya. Begitu iya kalau Yulinya dapat baca ada kisah lagi itu di dalam Al-Quran itu Yuli. Kalau Yulinya boleh belajar dengan betul-betul bikin merinding Yuli. Tapi orang Islam tidak takut Yuli, tidak takut dorang lebih takut lagi. Dorang cakap ini lagi takut, dorang tidak takut kalau mau mitnah. Dia bilang merinding ya, aku jadi ingat lagunya Roma Irama. Merinding bulu Roma. Iya. Tapi ada lagi Tuhan cakap Yuli, itu orang Islam aja ya percaya. Bila dorang mendengar nama Allah itu bergetar dorang punya hati, nggak tahu kenapa bergetar. Ya. Dorang kabur. Ngeri. Jangan jadikan 70 bidadari, bayangkan riba Tuhan. Jadi kalau yang diceritakan 72 bidadari itu masuk di pintu mana dia Lina? Itu contohnya kan itu cuman orang yang macam sudah mati, itu waktu itu belum lagi dibangkitkan, itu dia pergi langit, 72 bidadari dilayani oleh pinadali macam tuh. Ya jadi dia itu contohnya suaminya Yulinya istri saya suaminya Yuli ya. Itu contohnya Yulinya sudah meninggal, tapi Yulinya diterbangkan pergi langit ya. Ya itu memang banyak dongeng. Ya itu banyak dongeng ya. Jadi kalian itu kalau Kristen baru macam mendengar cerita-cerita itu teman-teman,
Sepertinya seperti dongengnya itu diceritakan seperti dongeng. Kita mengatakan aja, kita cakap-cakap aja di sini ya, jangan diseriusi. Kalau diserius ya mungkin kalian sudah Cuman ya saya sama Lina ini kalian di sana, mualaf kalian. Ajab Allah itu mengerti Mulina. Iya, ajab Allah itu saya tahu bagaimana. Seperti wajah-wajah si Ompong gitu kan, ajab sudah dia. Ya, justru kalau dia itu suami istri meninggal ya Yuli, 72 pinadali dihadiahkan oleh Tuhan. Allah, dalam cakap Allah lah ya. Tapi waktu tuh dijaga lah dia oleh pinadali itu, tapi dia mau dilayani oleh 72 pinadali itu ya Yuli. Tapi waktu tuh apa betul istrinya itu masih setiakah atau belum? Atau dia sudah bersuami di dunia? Itu kalau suaminya itu sudah beristri, Yuli, ya. ya, dia tidak akan mendapati lagi suaminya di sana. Jadi dijauhkan oleh Tuhan sudah. Jadi dia punya istri dengan suami. Aku cari suamiku yang meninggal itu. Enggak, Tuhan bukan begitu sih dia bagi, tidak. Sebab dia tidak setia, Yuli. Dia tidak setia daripada dunia. Itu dikatakan kesetiaan itu adalah penting. Seperti orang Kristen, Yuli. Orang Kristen tidak boleh menikah 1, 2, 3. Hanya satu perjanjian dorang sampai sumpahan dorang itu Yuli. Sampai masuk di dalam alam kubur, dorang akan mati dua-duanya Yuli. Itu sumpahan dorang, terus dorang masuk surga. Nah. Kenapa orang itu sebab kenapa Yuli kita bilang kitab Injil itu dengan Al-Qur'an hampir, kenapa Abang Edis itu mengatakan itu Alkitab Injil dengan Al-Quran hampir maksudnya tuh hampir sama, tapi dia tidak kasih sama lah, tapi tidak sama. Tapi kenapa itu dia selalu mengatakan Abang Edi cakap aku cari itu orang Islam bukannya orang Cina seperti itu. Kami orang Kristen sama Islam hampir dekat. Kamu tahu Yuli, dekat, hampir dekat seperti itu. Kan dulu kan jalan itu Injil kan, contohnya jalan Injil kan orang Islam tidak terima Yuli. Jadi maksudnya tidak terima sampai sekarang lah. Tapi Tuhan tuh, Allah tuh turunkan Alkitab Al-Quran pergi bumi bukannya pelempar kepalanya apa ini. Ya dia turunkan itu Al-Quran daripada bumi supaya dorang memahami itu bahasa-bahasa Arab. Orang Arab waktu itu pegang masa tuh yang itu bahasa Arab itu ya. Sebab itulah kenapa orang Kristen itu lebih suka pegang-pegang Alkitab Injil, membaca. Jadi dia itu bahasa daripada di sini di bumi, itu daripada langit. Tuhan yang mengatakan, dia yang turunkan semua itu. Sebab itu kenapa itu bahasa Al-Quran itu tidak boleh ditukar. Lina baru namanya Krislam Sandra. Kalian itu janganlah serius di sini. Aku cuman kongsikan Mbak Lina, kongsikan apa yang kalian nanya nampak daripada dua mata Mbak Lina. Nah, begitu. Iya, kalian itu aku juga pernah mimpi juga Tuhan Yesus itu, teman-teman. Oh ya, di mimpi itu Tuhan Yesus lagi ngapain sama Lina? Maksudnya kayak gimana gambaran Tuhan Yesus itu terlihat jelas gak sih Lina di mimpi Lina? Jelas, aku nampak jelas betul itu muka dia itu. Yang kalau dipanggil daripada itu tentang Islam, orang panggil itu namanya Isa. Betulkah, Yuli? Ya? Ya. Nah, kalau daripada hajalan daripada orang Islam dipanggil itu adalah Isa, betul. Tapi orang-orang Kristen dipercayai adalah Tuhan Yesus. Jadi susah kita mau satukan orang Kristen dengan orang Islam. Jadi siapa? Jadi kita cakap di sini, banyak di sini orang Kristen, kita cakap aja lah Tuhan Yesus. Ya, begitu. Saya itu pernah menemui Tuhan Yesus ya, teman-teman ini. Oke lah. Ya Yesus. Ya saya pernah temui Yesus itu. Yesus itu tenang macam saya nampak. Yuli gak pernah ya dengar masa saya mimpi Yuli. Nggak, belum baru pertama kali saya dengar Lina pernah mimpi Tuhan Yesus tuh. Saya pernah cerita Yuli dulu Yuli.
Tapi sebenarnya itu Lina, kalau seandainya sudah mimpi Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah tanda-tanda sih. Maksudnya tanda-tanda hal kebaikan tuh akan menyertai Lina gitu. Sulit saudara-saudara mimpi tidur sama Yesus loh. Enggak boleh begitu. Teman-teman harus dengar dulu. Kan aku sudah katakan di sini, yang Islam itu harus mendengar dulu. Kalau kalian percaya Tuhan Yesus itu si Isa, ya Isa aja lah. Kalau di sini orang Kristen Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jangan dibalikkan ya. Sudah aku katakan di sini, yang orang yang Islam di sini jangan dianggapkan serius di sini ya. Cuma yang dipercayai orang Kristen di sini Tuhan Yesus. Bukan kalian di situ mau cakap-cakap gitu dengan Tuhan Yesus. Emangnya Tuhan Yesus itu terus mau tidur sama saya? Dia itu cahaya dan cuci. Terus dicakap-cakap seperti itu. Tidak semua itu boleh mimpi itu Tuhan Yesus. Kalian itu, baru kamu tahu itu kalian. Nah, Yulinya juga tuh pendeta nggak pernah ada mimpi sama Tuhan Yesus. Yulinya pernah mimpi ya Yuli? Pernah sering. Apalagi waktu papaku meninggoy, Nah, ada mimpi itu. marah si Lina, iyalah marah. Aku sudah cakap katakan di sini, kepercayaan orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Ya kepercayaan orang Islam, ya Isa lah ya. Aku nggak mengatakan, kalian percayalah itulah ada si Isa. Orang Kristen di sini percayalah kalian itu adalah si Isa. Kalian janganlah kalian tidak mengeras hati si Isa. Tuhan Yesus cuci Muhammad apa nih? Aku teman-teman di sini aku tuh tidak mau ikut campur tentang Nabi Muhammad ya teman-teman. Sebab Linanya masih di Malaysia. Di sini teman-teman lebih dorong cinta di sini teman-teman. Kita macam cerita tentang Nabi Muhammad ataupun cerita apa-apa Muhammad ya teman-teman. Gak boleh kita ikut-ikut sama Abang Edis. Abang Edisnya di Amerika. Kalau Malinanya di Amerika nggak apa-apa. Ya di sini di Malaysia nggak boleh cakap sebut-sebut tentang Muhammad teman-teman ya. Kalau sedikit saja kita silap, cakap sedikit saja kita silap, ya kita di dalam kandang babi selama-lamanya. Pak Lemon tentang kamu berani tak? Berani aja, suruh masuklah di sini. Sungguh nekat yang nyata. Sini naik. Siapa Ompong? Naikkan lah. Ini si Ompong. Emang Ompong lagi live ya teman-teman? Orang ini kan sungguh nekat yang nyata. Ompong lagi live ya teman-teman ya? Iya, kalau mereka bebas menghina Tuhan Yesus, betul. Karena mereka itu kalau nggak menghina Tuhan Yesus nggak dapat ini teman-teman, nggak laku. Makanya yang lebih laku Lina daripada mereka, ya kan? Ya iyalah, sebab dorong itu sukanya menghina, itulah jadinya. Buat malu aja. Macam orang suluk saja ini si host nih, buat malu aja. Apa yang buat malu? Apa kamu malu sudah jadi Islam? Apa yang buat malunya? Aku dari di sini menghujat tentang Allah ke atas Nabi Muhammad tiada. Ya, tapi pun baik aku itu memperingatkan orang Islam di sini. Malu apa yang bikin malunya? Aku tuh nggak pergi ambil mangga sebelah rumah kamu. Orang ini bocor keliling. Ya sudah kau hina Islam. Kau bukan. Ngopi dulu dia bilang ya. Yulinya minum dulu Yuli, ngopi dulu kau. Dalam hati asihmu tiada dua. Siapa Yuli yang itu yang dekat Amerika tuh siapa ya? Dia pandai Islam itu dia masuk Kristen. Oh, Pak Ibrahim. Siapa? Pak Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Nggak ada di sini. Coba dia menaikkan, nggak ada ya? Oh, di situ masih pagi, nanti malam. Oh, dia malam. Nina jom naiki ya.
guys. Jom dia bilang naiki aku. Ya nanti kita naik. Ya ada orang mau minta naik Yuli. Nanti kita las nih ya. Kita naikkan orang yang ada mau bertanya dengan kita Yuli. Yap. Ya apa gantian aja Lina. Aku mau ini dulu. Ada yang mau aku urus sedikit. Nggak berarti sih teman-teman si Ompong itu nggak online ya dia ya? Kalau dia online biar aku yang PK sama dia. Kamu itu kan nampak sudah ya. Satunya kalau macam dulunya si Liana itu kan nggak ikhlas sama kita bersama ya. Lama-lama dia sudah ikhlas. So, hatinya sudah lembut gitu. Nanti kita lagi bertiga lah ya sama Liana ya. Udah lama banget ya sama Liana loh. Iya, si Liana sudah oke dia. Jadi dia nggak masuk. Hanya mencari ada lagi Tuhan tuh berkatakan ya kepada orang-orang Muslim di sini, jika orang itu tanda-tandanya hatinya itu sudah gelap dan sudah gelita ya seperti kuburan ya, kalian itu sepertinya bila dibagi cerita tentang kebaikan kalian tidak terima begitu. Coba kau masuk dulu Yuli ya, ada orang mau masuk. Kau masuk balik ya. Nah, ya lanjut Lina. Oke. Nanti Yulinya masuk balik ya teman-teman. Lina Muslim yang cerdas. Ya harus cerdas kita ya teman-teman. Ya nggak ada. Aku tidak suka menghina tentang Tuhan Yesus teman-teman di sini. Ya saya bukan seperti si Ompong dengan si Yusuf, dengan si Zuma. Jadi si Zuma sama si Ompong sudah kena azab dorang. Saya tidak mau saya teman-temannya. Mengapa kita selalu mencari ya sekejap kita cari mana sudah si Yuli kok gak ada naik sudah dia. Ini lagi rawanin buka semua nekat yang nyata. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen. Christian. Dari mana Ya, keluar? hanya Bang. Gak. Aduh, aku keluar aja ya. Mungkin Semancak debat sama ini. sorry ya. Ya, stop menghina Tuhan Yesus kalian. Stop. Lina ini udah menghina Tuhan Yesus, teman-teman. Stop kalian menghina ya. Siapa yang sini si Ompong sudah cukup. Iya. Sebenarnya ya jujur, kalau boleh ngobrol di sini, saya itu ya bukan masalah fanatik Muslim ya. Nggak fanatik gitu loh, nggak minta juga orang itu jadi Kristen lah. Tapi masalahnya itu ajarannya yang menanam fobia Kristen dan fobia Islam. Pertanyaannya apa sih alasannya orang Islam fobia Kristen kan gitu? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang membuat mereka takut dengan orang Kristen? Anak kecil aja jadi korban loh. Tapi kalau ditanya balik apa alasan orang Kristen orang Kristen fobia Islam, ya banyak kan gitu kan. Ancaman, karena mereka sangat lantang sekali kalau ngomong halal darah. Sangat fasih, kayak lidahnya itu sudah mahir gitu. Padahal itu kan sudah tindakan kriminal, ancaman gitu loh. Kalau kita undang-undang lihat ya ancaman pembunuhan. Terus hal-hal lain lah, tindakan-tindakan lain. Karena itu saya minta menghimbau untuk teman-teman Islam ya di luar sana, kalau kalian mengatakan kalian al-amin, ya buatlah perkumpulan yang benar-benar al-amin itu. Karena nanti orang Kristen pasti akan tergerak lah kalau mereka kalian ingin dakwah ya. Tergerak lah, tertarik lah gitu ya untuk ikut. Tapi kalau ancaman-ancaman sampai kemarin itu ada tindakan anak SD pun temennya
karena beda agama dan suku. Saya yakin orang tuanya yang nggak mau lah pindah gitu, menyakitkan. Hal seperti itu juga bukan kebanggaan. Iya. Ya itu aja lah. Tolong kalau memang Al-Amin tunjukkan itunya gitu loh, maksud saya, bukan apa namanya, hanya statement saja. Karena hal kayak guru gembul itu ya, guru gembul kan Islam sekali, tapi dia benar-benar masih ada toleransi yang besar. Sedikit sekali loh Muslim yang toleransi besar, sangat sedikit. Kita di dunia ini hanya perlu kedamaian, ketenangan. Ya jujur saja, gereja yang di tempat saya salib suruh lepas, ya itu saya nggak boleh fobia. Anak saya waktu pindah dilempar batu karena saya kira anak saya yang nakal, teman-temannya yang bela, yang lempar batu. Glory yang nakal, buang tongkatnya. Loh, kenapa kamu buang tongkat? Aku dipukul-pukul gitu. Jadi kita alasan takut itu ada gitu loh. Iya. Kalau kalian lihat orang Kristen takut terus sampai anarkis, ya tolong ajari anak-anak itu. Anak-anak nakal itu wajar, anak itu nggak tahu benar salah ya. Tapi sebagai orang tua itu membimbing, nasihati, jangan malah dicemari hati nurani mereka yang baik. Wah itu kafir contohnya seperti itu. Jangan dicemari gitu loh teman-teman. Terserahlah kalian beragamalah. Iya. Ada lagi ya, kayak masjid gitu, toaknya dikerasin. Sebelah rumah masjid itu rumahnya orang Kristen. Dulu nggak ada masjid, orang Kristen itu beli rumah dulu, terus dibangun masjid besar, keras sekali. Saya datang ke rumahnya dia itu berisik sekali. Daerah Jember deket belakang Hotel Sulawesi. Peka sekali gitu loh. Sedangkan kita orang Kristen yang indoor katanya buat keributan gitu loh, maksud saya. Tolonglah hal kayak gini nih. Kita bisa harmonis kok kalau kalian hidup untuk spiritual sendiri gitu loh. Bisa, yakin kalau gitu bisa. Tapi kalau hal kayak gini akan banyak orang Kristen terluka, hatinya terluka, jadi takut orang Islam. Sekali lagi saya juga punya teman Islam baik ya. Saya teman Islam baik. Saya waktu curhat tentang salib saya dibongkar itu, dia marah-marah. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat kan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang nyuruh lepas juga tokoh-tokoh agamanya. Dia memang marah, bilang nggak bisa gitu. Coba apa itu yang di atas masjid itu apa namanya, suruh lepas. Nggak boleh kan, nggak boleh salib dilepas di gereja itu, nggak boleh gitu katanya. Tapi apa yang dia bisa perbuat? Cuma bentak-bentak saya gitu loh, maksudnya kayak nggak boleh gitu. Ya sedih gitu loh. Kita sebenarnya pecah belah bangsa itu dari sini, bukan masalah etis menjawab Muslim, enggak. Pecah belah itu bukan dari situ, tetapi dari mereka sendiri yang memecah belah bangsa dengan sikap-sikap mereka gitu loh. Kalau kita berkata hal itu, ya itu mereka sendiri yang memecah belah bangsa. Kalau orang Kristen cuma bilang Muhammad itu fiksi enggak gitu, itu bukan mecah belah bangsa, itu tanya gitu kan. Tapi kalau mecah belah bangsa ya gitu, itu mereka buat masalah ya, buat kerusuhan, tapi nggak ada yang meluruskan. Pemerintah aja seperti mempergunakan mereka untuk kepentingan tertentu supaya hal yang lain tidak terlihat. Hanya orang ngurusi agama aja, nggak lihat perkembangan Indonesia. Bang, buka dulu itu, kamu punya cam dulu bang. Sudah tadi tak pencet. Sudah nyala belum?
Coba kamu nyalakan dulu lah. Aja Indonesia. Sudah naik, sudah cukupi follower kamu. Coba kamu. Oh, followerku kurang kah? Bukan cukup sudah, boleh buka sudah kamu. Tuh. Simpan. Oh, disimpan. Sorry. Iya. Oh, abangnya itu apa? Muslim, Kristen, gimana tuh? Saya Kristen. Oh, Kristen. Ya. Ini saudara Kristen kok. Iya, menurutku ya gitu. Kalau memang ingin harmonis, yang Muslim kan sudah besar masanya, rendah hatilah dikit, seperti padi lah. Jangan yang kecil suruh rendah hati, mati diinjek. Kayak contoh, ya berilah yang kecil ini, umpama di desa nggak ada gereja, ada orang Kristen cuma 1-2, ya biarkanlah ada rumah doa gitu kan. Yang diperlukan Indonesia ini bukan minoritas berbicara, yang diperlukan Indonesia ini mayoritas yang nasionalisme, jujur ya. Mayoritas yang nasionalisme itu apa maksudku? Ada perkumpulan Islam tapi menonjolkan kenasionalismeannya gitu loh. Jadi kita yang kecil merasa dilindungi. Contoh, ada gereja ditutup, mereka harus turun, tokoh-tokoh agama yang besar turun ke sana, tak acungi jempol, berarti memang al-amin gitu loh. Aku yakin mungkin akan ada orang Kristen tersentuh malah pindah keyakinan ke sana, walaupun mungkin saat masuk nggak ngerti ajarannya gitu kan. Tapi jujur ya Bapak Ibu, perhatian yang dirasakan itu jauh lebih berkuasa loh daripada ancaman. Halal darahmu itu nggak keren menurutku. Tapi masih nggak ada Islam yang seperti itu. Ya kita nggak bisa nuntut ya, orang-orang tertentu mikir aku ngurusin agama orang, aku sendiri perlu makan gitu ya, nggak tahu wes. Tapi simpel sih Bang, ceritanya begini. Kalau kita mengurusi tentang agama orang, ya, ataupun perlihatkan tentang dosa-dosa orang satu persatu, sedangkan dosa-dosa kita belum tentu kita menghapuskan sendiri, begitu Bang. Jadi kita tidak fokus daripada agama kita juga, kita membacanya kitab dengan membacanya Al-Quran. Jadi kita tidak fokus, kita punya ibadah-ibadah itu Bang. Gitu. Betul, Ya, Pak. karena gini loh, nyatanya kan yang bikin itu pengaruh fobia-fobia itu loh. Ya sekarang Kristen apakah fobia Hindu kan tidak, Kristen apa fobia Konghucu, Kristen apa fobia Katolik, walaupun Katolik bersinggungan kan doktrin dengan Kristen mepet juga, nggak pernah fobia. Ya beda-beda, kamu kita nggak ada ayat tertulis nakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, nggak ada di kitab kita tulisan seperti itu, tapi kita melakukan itu gitu loh. Tapi mereka sudah tertulis di kitabnya seperti itu. Bahkan di Hindu katanya menunggu tokoh, padahal tokoh itu sudah datang, katanya tokoh itu Muhammad kan gitu. Di Kristen mereka menyinggung-nyinggung semuanya, ingin masuk. Jadi saat kita jelaskan bahwa itu salah, itu menista, marah loh. Tindakan bun-bun di Indonesia ini ya Lin, sebenarnya nggak 1-2 loh, banyak loh. Bahkan ada pendeta di daerah Jember itu kepalanya sama badannya itu diputus, tapi masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Siapa yang melakukan itu? Sengeri itu gitu loh. Apa mereka masuk penjara? Kan tidak gitu loh. Itulah Bang di Indonesia, tahu sendiri hukum di Indonesia macam mana kan? Iya sedih. Di Jember itu ada, waktu itu saya masih kecil gereja dibakar ya, di Banyuwangi gereja Bukan kita menjelekkan, agama lain, tetapi seharusnya itu ada toleransi. Tetapi Muslim di Indonesia itu sangat
Intoleransi. Intoleransi, sangat-sangat intoleransi, minim sekali, minim. Bukan kita benci, tidak, tetapi katanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, katanya. Iya. Tapi kok pemerintahannya tidak ada yang gerak gitu loh di saat gereja dibakar, di saat gereja dibom gitu. Lah iya, menyedihkan. Kita pun teriak-teriak ya kemarin. Kemarin itu ada anak SD yang dibully sampai meninggoy sama anak apa namanya, kakak tingkatnya. Ya kita nggak minta dia di penjara ya, jujur ya, memang nggak pantas, kasihan mereka melakukan itu ya karena ketidakmengertian. Asal ngomong aja kau tanpa data. Emang kau vote 6%, tinggal di mayoritas, sombong, ngarang-ngarang cerita. Bukan kayak gitu bang, tapi memang Jangan ngarang cerita faktanya kau, 6% gitu kau loh. di Indonesia ini. Iya memang memang Mayoritas sebagai COVID-19. minoritas. Online aja seperti ini gitu loh. Online aja Tetapi seperti ini. justru Kau ada yang data nggak, kau, minoritas itu Online Esra, aja kau ada seperti data nggak? ini. Kau udah Ya direkam apa kau ya? perlu? Aku tinggal di daerahku sendiri, tahu Kau lah. tuh udah saya rekam kau. Ya gak apa-apa, rekam aja. Asal ngomong kau. Asal enggak ngomong harus apanya sih? gini. Salah satu Kau contohnya, fitnah kau fitnah. Data kau mana? salah satu Online aja contohnya seperti di ini gitu loh. di Bekasi banyak bang. Jangan kau fitnah Islam, kurang ajar kau. Boh, kita nggak Kau fitnah di sini Islam. minoritas. Kita nggak Mayoritas. fitnah. Apa alasannya minoritas? Mana gak bisa kasih background di sini. Tetapi 6% kita belakang, berbicara yang ada di Indonesia itu seperti Datamu apa mana gitu Esra? loh. Saya rekam kau, saya laporkan kau betul. Alah, ya Allah, ya Tuhan Ya, ini. Yesus. Beginilah. Ya Tuhan. Sebenarnya gini, Islam itu bagus, tetapi orang-orangnya itu ada yang salah Ini loh menggunakan beritanya. Islam, begitu. Beritanya ini loh. Ini beritanya. Banyak beritanya, nggak usah kita sebutkan satu-satu. Orang Indonesia Tadi dia- juga udah paham, Lah iya. gitu. Ngarang-ngarang bapaknya itu ngarang bang. Udah jelas sudah ada buktinya dibilang ngarang. Taruh otak itu bang. Banyak, banyak bang. Iya Nggak usah di tempat kita saya bilang banyak, San. di tempat saya nih Riau kemarin masalah anak SD tuh yang tewas itu masalah itu masalah diskrim itu masalah diskrim itu masalah diskrim Rungkat kita teman-teman. Emangnya ini rumahku ini pasar kah atau perdebatan? Tidak jalan mendengar apa yang kata-kata orang, mau juga melawan. Kalina ngomong dia. Rungkat kita semua. Moyang-moyang aku dalam kuburan rungkat, tahu bukan saya. Sabar Kalin, sabar Kalin. Sungguh nekat yang nyata kalian. Ini rungkat, kenapa rungkat? Rungkat lah, si Tadi keluar, ada Mas. ngamuk-ngamuk dia. Kamu dia Ustu semua pasukannya pergi sini nanti. Ustu dia kasih petil saya semua, petil saya. Ada orang tukang repot. Iya betul tuh, ada orang tukang repot. Tapa dia ngamuk-ngamuk, kata apa? Tapa biar saja dia ngamuk, biar saja dia kepanasan. Yang Gak penting apa-apa kita kalau dia tidak ngamuk, masalahnya gak apa-apa kalau TikTok ini tidak serewet. Kalau serewet, aku kena petis selama-lamanya. Aku nggak sudah, ini dalam TikTok aku ini sudah kena kubur nanti. Ini sih, yang satu lagi mana ini yang ketawa-tawa? Nggak ada orangnya. Kena kubur nanti saya punya telepon ini ya, account saya semua duit saya sini beribu-ribu nggak boleh sudah aku ambil. Ya, mengikuti ompong. Ya terus tenggelam lah teman-teman di dalam kuburan, ikut sudah nanti kita punya moyang-moyang siapa itu nama dia itu ya.
Nah, ya duitnya Lina di dalam di sini sudah kena tombok, sudah selama-lamanya ekornya hilang. Lebih baik daripada hilang, lebih baik aku dekat daripada si Liana, boleh kasih makan orang miskin di sana. Nanti Berapa selama ribu mereka RM boleh kali buka, nah? aku punya account di sini dalam kuburan. Daripada aku berlaku account saya kena kubur, lebih baik sampai telepon aku dikubur aja sekali. Emangnya aku itu ada dosa ada menghujat di sini? Nggak ada menghujat, jangan kalian lapor saya. Nggak apa-apa kalau kalian ngelapori polisi. Pak polisi pun tidak juga mau beli data saya. Bagaimana saya mau live di dalam lokat? Tunggu nekat yang nyata. Liana buka cam dong, Liana. Sulit saudara-saudara. Nah, sudah siap Bang Lori membaginya hadiah di sini ya, yang teman-teman saudara-saudara kita di sini. Tahu-taunya sudah kena tembok saya. Dia naik marah-marah. Bagaimana Liana? Kamu tuh jangan marah-marah, santai. Liana, bagaimana Liana? Bagaimana sih? Bang, kenapa ada apa? Si Liana itu kalau lihat dengan dia marah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Malam nanti saya bagi Paulin. Marah-marah yang marah itu menyaksikan. Itu hari yang kamu lihat itu sudah aku yang tempat janji aku bagi loh ya Liananya hadiah kan Liana. Ya, makasih udah banyak ngasih Ya, hadiah aku sudah bagi loh, aku nggak ada janji, cuman aku tekan pause nggak cukup. Top up. Ya, kamu katanya mau ngasih paus, gimana sih? Ya nanti lah. Saya punya apa? Dengar Liana. Oh dia punya itu. Oke. Marah. Nyanyi dulu Kalina. Iya. Nyanyi dulu. Nyanyi gitu. Cinta Tuhan akan dicampaikan. Nyanyi dulu. Ya cantiknya tanpa kelihatan. Nggak boleh lah kalau Linanya buka hijab. Nanti Tadi ada apa sebenarnya, Lina? Tadi ada apa? pakai hijab ini kan untuk kepanasan pasukan si Ompong. Biarlah saya pakai hijab. Mana nenek? Maksud macam nih, Mana nenek, Kalina nenek? tak apalah Nenek, pakai nenek. hijab, tak masalah. Kalina Iya pakai supaya hijab loh. pengikutnya si Ompong. Kenapa kau pakai hijab? Itu kan cuma hanya Muslim. Biarlah aja orang kepanasan. Tidak ada sejarahnya Muslim itu menentukan hijab itu adalah Muslim. Ya kalian capai dulu loh, itu mawar-mawar saya kenapa nggak sebagai campai? Sampai si Liana juga campai sudah sekarang. Nah, Lena, itu Aku kasih kamu mawar aja lah, udah. Aku nggak punya paus. Iyalah, nah kalau Lena sudah merajuk kok Lena. Merajuk kok Lena. Capai dong teman-teman, jangan kalian tengok aja kalau kalian itu sebagai anak Tuhan membagi rezeki dong. Ini dorong ini cuma dibagi tahu baru dorong membagi. Ya nanti kalau kalian nampak sudah dua mata kalian tadi saya kena petil tadi enggak aku balinanya kena petil tadi. Patutlah aku kena petil kalian itu. Tangan kalian aku naik Tuhan Yesus Lina. Ya naik aja lah kau. Ini kau anak Tuhan. Mana kau? Anak Tuhan harusnya naik ya. Anak Tuhan memberkati semua. Begitu supaya anak Tuhan ini. Mana kau mau minta naik ya? Mana? Iya. Aku itu teman-teman bukan mau kena petil di sini ya. Kalau kalian tidak bergerak tangan kalian, aku itu sebab abang edisinya selalu di sini. Pengikutnya si Ompong sakit jiwa. Sebab saya Itulah Kak,
Kalau pengikut kakak itu ompong, mesti dia kepanasan tengok kakak. Iya, kepanasan begitu. Nina kenapa nggak on cam? Liananya kok di mana Liananya? Kok kenapa kabur dia? Liananya kabur. Nija memang ada di dalam Al-Quran, tulis ijab orang Islam. Liana kemana? Nggak tahu dia kemana dia. Tapi dia memang tiba-tiba hilang ya teman-teman. Begitu saja dia hilang. Nggak ada salam-salam. Aku lihat dia bilang aku mau keluar dulu ke, mau keluar pergi mana ke. Begitu teman-teman. Tolong itu suka ngamuk-ngamuk. Apa dia cakap? Abang Lori tadi cakap. Diana tak suka kalau Diana kalau bahasa agama. Gak ada lah kita mau bahasa agama di sini. Di sini kita bahasa kita cuman bahasa Doraemon aja. Batu ajaib untuk penghapus dosa. Itu aja loh. Kalina, itu kalau batu untuk hapus daki. Kalau tempat saya, bukan hapus dosa, hapus daki. Kita dorong di sini lagi. Liananya nggak suka bahasa membahaskan tentang agama. Nggak ada, kita bahasa di sini bahasa Doraemon loh. Ini batu ajaib penghapus dosa kepada orang Islam. Itu sih jago coba mengatakan, kita ini mengatakan di sini membahaskan bahasa Doraemon. Dengan bahasa politik boleh. Kalau bahasa politik, nanti main politik orang di sini semua orang naik. Menghapuskan dosa kepada orang Islam. Kalian bukalah cam kalian. Kenapa kalian tidak buka cam ini? Kenapa buka cam? Kiamat sudah hari Jumat nih kalian. Kalau kiamat kalian hari Jumat ya, nekat yang nyata. Berlari nih, ada cicak nih. Aku tangkap dulu ya cicak ya teman-teman. Aku harus membunuhnya itu cicak sekejap teman-teman ya. Aku harus membunuhnya, tengoknya teman-teman tuh cicaknya ada di atas. Nah, tuh lari-lari ya. Supaya lempar pakai batu supaya Kalina. saya ada pahala teman-teman. Kejap cuman Lempar pakai batu hitam itu kak. ya kejap lah dia nggak. Oke, di sini ya teman-teman. Aku harus bunuh dulu cicaknya itu ya. Dia sepertinya lari-lari begitu aja ya. Kita harus bunuh cicak ya teman-teman. Oke. Dengan kalian kalian doa supaya cicaknya itu harus mati ya. Kalian doa dulu di situ. Kejar teman-teman. Hati-hati Kalina, awas jatuh nanti. Harus aku mau bunuh dulu cicaknya teman-teman. Membunuh itu dosa lo Kalina. Siapa cakap? Kan orang bilang dapat pahala. ini penyuruhan Allah ya. Dia yang beritahu supaya kita dapat pahala. Mati kali. Lari dia. Nah. Wah. Kabur. Saya punya tuh nggak lari dia, tambah saya punya itu tinggal di sana tergantung dia. Mungkin dia udah pergi kacau. Tengok kucing juga mau bunuh dia, bagaimana dengan aku? Lari nggak mau dia lari. Cicak tuh memangnya nekat yang nyata. Semprot aja kak. Nggak dia mati, nggak tahu kenapa mati. Jadi dosa saya belum lagi dihapus. Nggak dapat ya. Jadi cicak itu saudara-saudara yang nggak masuk akal. Boleh kita dapat pahala, sedangkan aku isi bunuh juga mati, nggak pernah mati dia. Bagaimana harus aku dapat pahala begini?
Aku tuh membunuh cicak nggak boleh dong di situ. Ya, Bukan dapat itu pahala itu Kalina. Itu malah berdosa itu, tambah dosa. ya sebab itu aku tidak kasih kena betul-betul. Ya kalau kena betul-betul ya mati sudah terus nanti. Nah, kalau kucing itu pun jangan tuh dia tengok lagi di jendela itu tengok. Apa sudah mati itu cicak dia bilang. Dia punya gitu cicak Batman. Cicak Batman. Cicak pengikut si Ompong. Iya, mesti sepatutnya si Ompong yang bunuh dia. Bagi mati semua. Ayah. Abang Cina mana ya? Gua ada lihat nongok dari sini. Abang Cina naik dong, Abang Cina. Kenapa dengan cicak Lina? Kucing Lina Islam apa Kristen? Sudah disunat dia, Islam lah. Kucingnya Lina sudah disunat. Jadi disunat. Kucing kau sudah disunat kah belum? Coba kita tanya dulu ya teman-teman. Kita tanya dulu ya supaya dia juga tenang denganku. Doa-doa dulu kucingku supaya tenang. Teman-teman on cam aja, pakai efek. Oh iya, tahun ini aku Miau, kau sudah disunat Miau? Kau masuk Islam sudah? Atau kau mau ikut sama Tuhan Yesus saja? Sebab kau mau ikut semua oleh itu. Tuhan Kucingnya mau menjanjikan ikut kau tidak situ. kau boleh masuk surga. Kau masuk saja. Mau ikut nenek Ompong deh tuh. Nah, nama dia si Yuli Cakep, nama si Yuli Cakep dia si Ompong. Berat nih saudara. Rakam kamu. Kami mau bercakap sama kucing nih ah. Kau tak boleh masuk surga. Ya itu kau dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Kau boleh masuk surga. Iya, kau tidak boleh masuk surga. Sebab kau di dunia saja. Ya sebab kau menyusahkan orang. Tai kau dikasih buang, dikasih makan kau. Ya merusak barang-barang orang. Ya kau buat jahanam semua di rumah. Nah, jadi kau harus sanggup lah, kau tidak boleh masuk surga sudah. Ya. Jadi kau harus pergi aja lah, kau pergi ikut sama Tuhan Yesus, boleh? Kau mau? Halo Adven, open cam dong. Si Om mungkin lah. Iya. Ya, bukan aku yang mengatakan, si Yuli yang katakan, yang kau tuh masuk nanti. Nah, namaku memang si Ompong. Ya, kamu memang keturunan si Ompong ya? Ya, kamu memang keturunan si Ompong. Aku itu sayang kau. Dia tidak ganas, makanya teman-teman tengok dia oke sudah kan? Dia sudah masuk Kristen dia. Anak petani on cam. Dia sudah masuk Kristen. Jadi dunia dia itu sudah baru. Dunia dia. Hidup baru ah. Itu kucing hidup baru dulu, ya. Kau dengar dulu, besok kau dibaptis ya. Ada gereja-gereja dekat. Besok kau dibaptis ya. Aten, Bang Ekim, on cam. Ya. On cam Bang. Salam. Oh, Jangan undang oke. Mbak Lina undang dulu dari situ biar bisa on cam, ini nggak bisa on Ya, cam. dia ini aku undang ya. teman-teman Islam. Kucing ini memang Islam, tapi dia apa yang kata-kata tuh Yang nggak on cam Jangan, nggak Kak. turun ya. Yang tadi nggak on cam saya turunin memang. Undang dulu biar bisa on cam dari sini. Oke. Kalau takut mukanya kelihatan pakai efek aja Bang, nggak apa-apa. Yang penting on Ya, cam. orang terganteng di Kalimantan ini kok, jadi nggak takut kan? Wes, Iya nyala bang. bangku. Ganteng. Nyala bangku. aku mau tanya di sini, masuki dulu orang Islam di sini. Apa betul kucing itu sudah masuk surga? Coba kita mau tahu alasannya kenapa. Nah, ini sih. Kalau yang on cam nggak apa-apa di komal stay. Permintaannya kan hanya on cam. Ya, ini on cam. Ya, coba tanya Ya. dulu orang Islam di sini suruh masuk dulu supaya kita mau tahu kenapa kucing itu tidak boleh masuk surga. Kata
Katanya Ya, untuk kan- bimbing manusia masuk Kan surga. abang Itisnya belum jumpa lagi hadis itu kucing tidak boleh masuk surga. Kan Jadi saya yang mengatakan di sini ya kucing tidak boleh masuk surga. Memang kenyataan Miau, memang kau tidak boleh masuk surga. Kasihan itu Miau loh, tidak boleh masuk surga. Kau sudah masuk Kristen sudah. Dicekik lehernya, makanya kucingnya diem. Yes. Oh, leher kucingnya kamu cekik itu lihat Lina. Iya, dia memang Ada lah, dia tak ada kecekik lah. Nggak ada ya? Siap-siap. Tak ada, itu jari dia saja tuh. jangan gengal. Ada orang Islam nih masuk dulu ya. Nekat yang nyata kau. Enggak, kalau dia oke King sudah. Badam. Dia sudah masuk nih, dia sudah masuk. Kucingnya sudah masuk ya On teman-teman. cam, King Badam. Kita Ya, saya besok dia permintaan on dibaptis. cam. Ya besoknya dia dibaptis. Meongnya dibaptis besok. Besoknya memang kau dibaptis ya? Hah? Kau masuk Kristen ke Islam? Kau besok dibaptis? Dia jawab. Dina itu Dibaptis? Dina Dia bilang iya. itu kalau dibaptis kucingnya itu hujan terus nanti dua bulan di situ. Besoknya Dia terus dibaptis. kalau dibaptis. Iya. Iya katanya, dia bilang iyalah, dia katanya iya. Coba lihat dulu di sini di videonya, tengok dulu supaya kau besok aku baptis kau. Ya kita baptis di sungai, jalan di sungai kan banyak batu-batu hitam. Waduh, mantap. Nekat yang nyata, Lina. Nekat yang nyata ini, betul nekat yang nyata ini. Padahal Nandar udah ngintip itu, Lin. Nandar nanti ngamuk-ngamuk kok. Nanti dia ajak nenek ompong kok. Sama ompong. Sama siapa kak? Halo. Supriyadi open cam. Salon. Iya, Salam, berarti ya. nggak mau. Open cam, Pak Supriyadi. Salon speaker. Salam Pak Supriyadi. Ya, open cam Pak. Iya, salon. Salon, mau ke salon Pak Supri? Hah? Mau ke salon kah? Oh, Open salah cam, dengar. open cam. Jangan melompat, buang aja. Ayo, ada yang mau berani diskusi nggak? Aku bingung kenapa semua sama sudah di Free Fire orang semua. Diskusi. Oh, ten. Ini Lina mau tahu nih. Om Supri, darah sini. Lina mau tanya. Kenapa itu meong tak boleh masuk surga dalam Islam? Ya itu orang yang katakan, orang Islam yang katakan, Mbak itu. Tapi ada Sebab itu aku suruh orang Islam sini masuk. Sebab kita mau bertanya kenapa kucing tidak boleh masuk surga. Ya, boleh dijawab. Boleh dijawab. Tanya dulu di sini ada orang Islam di sini. Oke, kalau dalam Islam tidak ada binatang masuk, hewan masuk surga. Tetapi kalau di Oten itu Raja Ular, naga. Kalau di Kristen kucing sesuai takut dia itu di. Maaf Pak Supriyadi karena nggak on cam saya turunkan. Dia jawabnya apa? Yang kita Nggak bisa tanya absen. apa? Jawab dia apa? Banyak susah ini orang oh. Banyak susah lah dia. Esa. Teman-teman yang di bawah kan banyak suruh on cam, jadi yang naik on cam. Tolong on Ya on cam. cam lah Nggak kali ya. masalah mau pakai Supaya efek kita nggak apa-apa. tengok Yang penting juga on cam. daripada mah. Iya malu dia. Yang penting on cam aja sudah. Bebas mau pakai efek jangan malu silakan. tadi orang. Iya kan, on cam lah. Ya, mau efek silakan, mau kamera belakang silakan, yang penting on cam. Mana si Ompong nggak tahu dia nggak temu sudah dia. Nekat yang nyata memang. Yang malu sudah jadi Islamnya si Ompong. Tahu nggak habis-habisnya Lina kau cari ompong terus. Kok nggak ada ketemu orang? Kenapa kucing tidak boleh masuk surga ya? Bagaimana ya? Ada tadi yang muslim, tadi Supriyadi itu muslim tadi. Iya, Tapi dia jawabnya lain. Makanya aku Dia turunin. jawabnya lain. Itu bukan itu bukan Islam itu dia ngaku-ngaku itu pak. Dia bukan ya? takut dia pernah mualaf. Jadi dia itu harus masuk lagi Kristen begitu. Jadi dia tuh tidak diterima bilang si bapak gurunya ngek gitu sudah. Oh, ya.
Dia kena ngek sudah. Itu namanya kena. Berarti tidak Janganlah ada bang lagi naik lagi kalau mau di sini tidak tahu tentang jawabannya tentang kucing kenapa tidak pernah Rara on cam Rara. Rara Menusa. Rara on cam Rara. Raja on cam Raja. Halo, Memang cocoknya Raja. si nenek jadi Raja Hatta ini, Bang. Raja Parhata cocok ini. Cocok kali lah bang. Ribut. Raja Back, Sona on cam. Godang hatana. Iya, orang Hatana. Bentar. Aku kok kayak kenal suaranya ya. Nah, kemana lagi deh itu? Nggak familiar lagi ya suaranya. Oke lah teman-teman, saya ada mau abang Cina, saya mau pergi bawa dulu, ada orang sampai. Oh iya, oke. Oke lah, nanti saya kalau ada masa saya buka lagi live-nya ya. Oke, yo. Berarti Ya, oke enak lah, ya. bye. Abang Cina mau live lah dulu ya. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, sama.